Hai hai hai, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di dunia penulisan, masih di mata kuliah dasar-dasar penulisan. Oke, kita akan melanjutkan ke episode atau pembelajaran berikutnya, yaitu memilih gaya bahasa yang tepat. Oke, gaya bahasa adalah cara penyampaian pesan dalam komunikasi tertulis maupun lisan. Tapi kita akan fokus di gaya bahasa tertulisnya, meskipun nanti bisa tertulis bisa lisan pun pada prinsipnya hampir sama, hanya nanti ketika untuk lisan ada perbedaan di intonasi, nada yang digunakan ya, dan artikulasi mungkin ya. Gaya bahasa tidak hanya memperkaya makna pesan, tetapi juga mempengaruhi bagaimana pesan tersebut diterima oleh audiens, bagaimana pesan tersebut bisa dimaknai oleh audiens, karena satu pesan disampaikan dengan gaya bahasa rendah dan satu pesan disampaikan dengan gaya bahasa tinggi, itu akan mempengaruhi terhadap pemaknaan dari pesan itu sendiri. Oke, secara keseluruhan itu setidaknya ada 4 gaya bahasa yang paling sering terjadi digunakan di dunia ilmu komunikasi ya. Yang pertama gaya bahasa formal. Oke, gaya bahasa formal itu digunakan untuk penulisan karya ilmiah, surat menyurat, dan lain sebagainya. Yang tentunya formal, penelitian, surat resmi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah gaya bahasa informal. Nah, gaya bahasa ini digunakan misalnya saat ini adalah WA ya, WA antar teman. Oke, tapi ketika Anda menggunakan WA dengan dosen atau WA dengan guru, itu harus menggunakan bahasa yang lebih resmi, formal, tapi tidak harus kaku seperti gaya bahasa penelitian. Ya, nanti tolong bisa dibedakan khusus untuk mahasiswa, untuk siswa harus bisa membedakan kapan nge-WA dengan teman dan kapan nge-WA dengan guru atau dosen. Selanjutnya adalah gaya bahasa persuasif. Ya, persuasif ini mengajak biasanya dalam bentuk iklan ya. Bertujuan untuk meyakinkan audiens, digunakan dalam gaya iklan atau pidato ya, atau sekarang dalam masa-masa pemilu ya, pemilihan umum atau pilkada itu biasanya untuk mengajak agar orang simpati atau tertarik memilih partai atau golongannya. Yang selanjutnya adalah deskriptif. Deskriptif ini menjelaskan sesuatu secara detail ya. Biasanya digunakan dalam karya sastra. Nanti kita akan lihat contoh-contoh dari masing-masing gaya bahasa formal ya, yang paling banyak atau yang paling sering digunakan di dunia, khususnya di dunia komunikasi. Oke, kita ambil contoh memilih gaya bahasa itu tergantung pada siapa audiens kita. Seperti yang tadi saya sebutkan ya. Misalnya Anda menulis kepada email dosen, oke, dengan email teman itu beda. Di WA teman dengan WA dosen itu sangat berbeda sekali. Saya perhatikan contoh berikut ini. Saya ingin memberitahukan bahwa rapat akan dilaksanakan besok. Itu gaya bahasa formal. Mungkin dari dekan ke dosen ya, tapi kalau dari antar teman sesama dosen, jangan lupa ya besok rapat. Nah, itu kan hampir sama, intinya memberitahukan bahwa besok akan dilaksanakan rapat, tapi informasi tersebut disampaikan dalam bentuk yang berbeda. Ketika dalam sebuah organisasi itu tetap harus sekarang itu kan sudah zaman canggih sekali ya, kadang orang hanya lewat WA saja, lewat WA aja, tanpa menyampaikan, eee, berbicara apa, misalnya memberikan surat, tanpa memberitahukan ini surat apa gitu ya. Kadang orang itu ada males untuk menyiapkan gitu ya, maksudnya malas untuk membaca detail gitu ya, kayak misalnya surat edaran. Edaran itu kan panjang, sangat panjang berlembar-lembar misalnya. Ada baiknya si penyampai pesan itu merangkum merangkum kata kuncinya saja, sehingga orang ketika membaca surat edaran tidak harus berlama-lama gitu kan ya. Surat edaran tersebut hanya untuk melegalkan bahwa pendapatnya dia itu benar gitu, sesuai dengan surat edaran tersebut, surat himbauan tersebut gitu ya. Ini yang paling sering terjadi ketika seorang pimpinan meng-forward surat yang disampaikan, dia pun sendiri tidak membaca. Oke, ini yang unik. Dia pun sendiri tidak membaca. Ya, kenapa bisa seperti itu? Ya karena memang literasinya sangat rendah. Literasi, kemampuan membaca, kemampuan menganalisa itu sangat rendah sehingga dia menyampaikan, dan
permasalahan lack of information ini terjadi biasanya di siklus organisasi tersebut antara pimpinan ke middle pimpinan, manajer tengah sampai ke bawah. Informasi A bisa sampai ke bawah, sampainya bisa nanti lama waktunya. Jadi bisa waktunya yang lama atau sampai pesannya disalahartikan menjadi berbeda. Ya, ini paling sering terjadi. Oke, selanjutnya adalah tips memilih gaya bahasa yang tepat. Oke, kita akan bagaimana sih memilih gaya bahasa yang tepat. Yang pasti, yang paling pertama itu adalah satu, kenali dulu siapa yang menjadi gaya lawan bicara. Ya, kalau Anda lawan bicaranya adalah anak SD, ya, kalau anak pramuka itu akan berbeda lawan bicara Anda, gaya bahasa Anda. Ya, yang kedua adalah tujuannya. Tujuan Anda itu mau apa? Menyampaikan informasi atau menghibur atau mau mengajak, kita tadi persuasi. Yang ketiga adalah sesuaikan dengan konteks dan media yang digunakan. Ya, konteksnya adalah pramuka tadi. Berarti Anda harus menggunakan gaya bahasa kepramukaan. Ya, bisa dengan tepuk tangan, bisa dengan berbagai macam cara sekarang untuk membuat orang tertarik, gitu ya. Selanjutnya adalah jangan takut untuk merevisi gaya bahasa sesuai dengan umpan balik yang diterima. Ketika Anda sudah melakukan sesuatu, gitu ya, biasakan untuk membuat umpan balik. Minta teman atau audiens Anda memberikan respon terhadap gaya bahasa yang Anda gunakan. Apakah mereka memahami atau justru menyukai atau bahkan tidak suka. Tidak masalah kalau mereka tidak suka dengan gaya bahasa kita atau tidak mengerti. Yang pasti tinggal kita revisi, kita perbaiki untuk kemudian hari saat kita akan melakukan kita akan bertemu atau berkomunikasi lagi dengan pihak yang lain. Oke, jadi pada kesimpulannya gaya bahasa itu dari mulai gaya bahasa formal, informal, ada gaya bahasa persuasif, dan ada gaya bahasa deskriptif, menggambarkan. Ya, selanjutnya adalah tips untuk dapat memilih gaya bahasa yang tepat, dari mulai dari mengenali audiens Anda, pahami tujuan komunikasinya, terus sesuaikan dengan konteksnya. Sesuaikan dengan konteks, situasi, dan kondisi. Yang selanjutnya adalah jangan takut untuk revisi. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.